Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat, kita bertemu kembali di channel Maca Surba Malang. Saya Ibu Siti Zubaidah, pengajar mata pelajaran IPS kelas 7, akan menyampaikan materi yang bertema Dinamika Penduduk Indonesia. Marilah sebelumnya kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi kuantitas penduduk Indonesia, menjelaskan indikator penentu kualitas penduduk Indonesia, dan menyebutkan bentuk-bentuk keragaman budaya Indonesia. Mari kita pelajari satu persatu tujuan pembelajaran tersebut. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Secara geografis, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia sangatlah strategis, karena pembangunan ini dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi. Dalam pengolahannya, membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, pada kali ini kita membahas materi tentang dinamika penduduk Indonesia atau perkembangan penduduk Indonesia. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu penduduk. Penduduk merupakan orang yang bermukim di suatu wilayah minimal menempati selama 6 bulan. Bagaimana dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Bila dilihat di dunia, Indonesia merupakan urutan keempat terbesar penduduknya. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk memanfaatkan potensi pendudukan. Jumlah penduduk yang besar akan mendukung proses pembangunan. Apakah jumlah ini senantiasa tetap? Tentulah tidak, karena dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Selanjutnya adalah kuantitas penduduk Indonesia. Kuantitas atau penduduk Indonesia yang bisa diukur jumlahnya. Sejak tahun 1971, bangsa kita sudah melaksanakan sensus, di mana sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan selama 10 tahun sekali. Di sini tercatat pada tahun 1976, penduduk Indonesia sudah mencapai 135 juta jiwa, sedangkan di tahun 2010 naik menjadi 230.600.000 jiwa. Di tahun awal 2020 sudah mencapai 271.066.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Indonesia semakin lama semakin meningkat. Oleh sebab itu, di tahun 2028 nanti kita akan memperingati 100 tahun Sumpah Pemuda. Kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi jumlah penduduk di mana usia penduduk produktif lebih besar dari jumlah penduduk non-produktif. Seperti disampaikan di awal tadi, bahwa Indonesia menempati urutan keempat terbesar penduduknya setelah Cina sebesar 1,4 miliar, India 1,3 miliar, Amerika 329 juta, dan Indonesia 270,6 juta. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penduduk yang sangat besar apabila didukung oleh penduduk yang produktif mendominasi. Adanya jumlah penduduk yang besar akan menyebabkan keuntungan atau kerugian. Suatu negara akan mengalami keuntungan apabila jumlah penduduk yang besar diimbangi dengan produktivitas yang tinggi, sehingga penduduk akan hidup sejahtera. Akan tetapi, apabila jumlah penduduk besar tidak diimbangi dengan produktivitas, maka akan menyebabkan
tingkat kualitas penduduk itu rendah. Rendahnya bisa disebabkan karena mata pencariannya yang kurang bagus atau tingkat pendidikannya yang masih rendah. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk Indonesia. Penggolongan pertumbuhan di Indonesia tergolong rendah apabila pertumbuhannya mencapai kurang dari 1%, tergolong sedang apabila antara 1-2%, dan disebut tinggi apabila pertumbuhannya mencapai lebih dari 2%. Sedangkan pertumbuhan penduduk Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kita lihat, kelahiran merupakan jumlah bayi yang lahir pada suatu wilayah. Di sini kelahiran bisa disebabkan karena faktor kawin usia muda, pandangan banyak anak, banyak rezeki. Anak merupakan harapan orang tua sebagai pencari nafkah. Hal ini bisa terus dilakukan akan menyebabkan penduduk semakin bertambah banyak. Oleh sebab itu, pada tahun sekitar 1982, negara kita sudah mencanangkan program KB. Hal ini digunakan untuk mengurangi jumlah kelahiran. Selanjutnya, kematian atau mortalitas adalah jumlah kematian bayi yang ada pada suatu wilayah. Di sini kematian akan meningkat apabila kesehatan masyarakat buruk, sehingga menyebabkan angka harapan hidup rendah atau bisa disebabkan karena bencana alam. Berikutnya, migrasi atau perpindahan. Penduduk akan melakukan perpindahan apabila terjadi suatu hal. Misalkan di sini karena daerah tersebut tidak berpotensi untuk menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk akan berpindah ke tempat yang lain. Atau bisa juga karena disebabkan karena faktor upahnya yang rendah, sehingga orang akan memilih di tempat yang memiliki upah yang tinggi. Selain itu juga karena adanya konflik, bisa disebabkan karena adanya pertikaian masyarakat atau bencana alam. Selanjutnya adalah komposisi penduduk. Data penduduk pasti diperlukan dalam berbagai bidang. Kenapa penting dalam pembangunan? Karena dengan adanya data penduduk, pembangunan akan berjalan sesuai dengan sasaran. Hal ini bisa kita lihat apabila program penduduk itu disesuaikan dengan sasarannya, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Komposisi penduduk merupakan penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Di sini bisa berdasarkan jenis kelamin, mata pencarian, agama, usia, bahasa, atau penggolongan yang lain. Berikut ini komposisi penduduk berdasarkan usia. Menurut siklus kehidupan, penduduk berdasarkan usia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu penduduk produktif atau penduduk yang belum mampu bekerja, karena di sini usianya antara 0 sampai 14 tahun. Kemudian produktif, dikatakan produktif karena sudah mampu bekerja, usianya antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan penggolongan penduduk tidak produktif atau sudah tidak produktif. Kenapa? Karena di sini usianya mencapai di atas 64 tahun. Apabila kondisi usia ini digunakan dalam suatu negara, akan bisa menghitung rasio beban ketergantungan, di mana rumusnya usia belum produktif ditambah usia tidak produktif dibagi usia produktif.
Sebagai contoh, apabila usia tidak produktif lebih banyak dari usia produktif, maka penduduk suatu negara akan mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Sebaliknya, apabila usia produktifnya lebih banyak dari usia yang tidak produktif, maka tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara akan tinggi karena penduduk yang tidak produktif sebagian besar sudah ditanggung oleh penduduk yang produktif alias mampu untuk bekerja. Berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Komposisi berdasarkan usia dan jenis kelamin, kita bisa melihat program pemerintah Wajar 12 tahun. Program ini bisa berhasil apabila usia sekolah bisa diketahui oleh semua kalangan masyarakat, sehingga kebijakan yang tepat bisa diterapkan. Selain itu, program KB atau keluarga berencana juga akan bisa diterapkan dengan baik. Pemerintah juga bisa membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Mantra tahun 2003, penggolongan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dibagi menjadi 3 tipe, yaitu penggolongan muda atau ekspansif, penduduk dewasa atau stasioner, penduduk tua atau konstruktif. Ciri-ciri penduduk muda adalah berbentuk kerucut. Usia muda lebih banyak dari usia dewasa atau usia tua. Angka kelahiran tinggi. Hal ini bisa kita lihat ciri-ciri negara yang tergolong negara maju, misalkan Indonesia, Malaysia, India. Sedangkan penduduk dewasa atau stasioner memiliki ciri-ciri berbentuk batu nisan, usia muda dan dewasa seimbang perkembangannya, angka pertumbuhan rendah. Hal ini dimiliki oleh negara-negara yang tergolong negara maju tapi masih memiliki berbagai permasalahan dalam pemerintahan, misalkan Amerika, Belanda, Inggris. Sedangkan penduduk tua atau konstruktif memiliki ciri berbentuk guci, usia dewasa lebih banyak dari usia tua ataupun usia muda, angka kelahiran lebih rendah, angka pertumbuhan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sudah bagus dan sudah tergolong sebagai negara maju. Contoh negaranya adalah Swedia, Jerman, Belgia. Dari penggolongan komposisi penduduk tadi bisa diperoleh 3 tipe gambar seperti ini, di mana yang pertama berbentuk ekspansif atau penggolongan penduduk muda. Di sini ada perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, menunjukkan seperti kerucut bahwa perkembangan penduduknya banyak karena usia mudanya lebih banyak dibanding usia tua. Sedangkan konstruktif atau penduduk dewasa menunjukkan gambar seperti batu nisan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terpusat di golongan dewasa, sehingga angka kesejahteraan semakin meningkat karena usia produktifnya lebih tinggi. Sedangkan yang stasioner, di sini ditunjukkan bahwa golongan usia muda dan dewasa relatif seimbang. Ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduknya relatif sedikit, bahkan mendekati 0. Dari perbandingan piramida tadi, kita akan bisa melihat bagaimana perbandingan antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Kita simpulkan dalam bentuk rumus rasio jenis kelamin atau sex ratio. Diperoleh rumus jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Hal ini apa gunanya?
Kita bisa menyimpulkan apabila penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, kemungkinan kesejahteraan akan bisa ditopang karena laki-laki memiliki kekuatan untuk menanggung beban keluarga. Sedangkan apabila jumlah perempuan lebih banyak, ini bahaya. Kenapa? Kemungkinan laki-laki bisa kawin lebih dari satu, itu akan tidak bisa kita pungkiri. Sekarang aja sudah terjadi seperti itu. Selanjutnya adalah persebaran penduduk. Kita bisa melihat peta persebaran penduduk yang ada di hadapan kalian menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Indonesia sangatlah tidak merata. Kita tahu bahwa pulau-pulau besar di Indonesia ini pertumbuhan penduduknya sangat kecil dibanding dengan Pulau Jawa yang sangat mendominasi. Apa penyebabnya? Hal ini disebabkan karena adanya pusat-pusat pemerintahan terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, Jawa merupakan daerah yang sangat subur. Adanya persebaran yang tidak merata ini menyebabkan adanya permasalahan sosial, sehingga kondisi ini akan menyebabkan proses pembangunan tidak bisa merata. Makanya pemerintah mencanangkan sebagai usaha untuk pemerataan penduduk dengan cara transmigrasi. Selain itu, pemusatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, ya, baik tindakan kriminalitas akan semakin tinggi. Selain itu juga adanya urbanisasi yang semakin besar karena semua pusat kegiatan terpusat di Pulau Jawa. Sobat hebat masa surba, berikut ini kita bicarakan tentang kualitas penduduk. Kita tahu bahwa kuantitas penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia. Hal ini apabila kita tidak mengimbangi dengan kualitas yang bagus, maka akan menjadi beban bagi proses pembangunan yang ada di negara kita. Hal itu bisa kita lihat apabila pengolahan potensi sumber daya alam tidak maksimal, maka pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Adapun indikator kualitas penduduk bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan merupakan kualitas sumber daya alam manusia yang bagus. Oleh sebab itu, pendidikan yang bagus disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang cakap akan mampu menunjang proses pembangunan. Selanjutnya, kesehatan. Kesehatan merupakan faktor utama dalam melihat tingkat produktivitas suatu negara. Apabila angka kematian rendah, itu menunjukkan bahwa tingkat kesehatannya bagus, sehingga angka harapan hidup suatu masyarakat akan tinggi. Selanjutnya, perekonomian. Perekonomian bisa kita lihat dari daya beli masyarakat. Hal ini kenapa? Karena daya beli masyarakat ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan baik. 3 kriteria ini nanti yang akan bisa meningkatkan kualitas penduduk suatu negara sehingga penduduk bisa dikatakan makmur dan sejahtera. Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk adalah peningkatan pendidikan karakter. Hal ini sangat penting sekali terutama dalam penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Selain itu, peningkatan akses dan fasilitas pendidikan sangat perlu dilakukan. Contohnya sudah diupayakan oleh pemerintah berupa bantuan operasional sekolah, wajib belajar 12 tahun, atau beasiswa yang bisa diberikan oleh
pelajar, terutama oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Kemudian perbaikan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. Ini sangat penting sekali, terutama seperti di era sekarang ini, banyak masyarakat yang terkena dampak COVID-19, sehingga masyarakat harus bisa mendapatkan kesejahteraan dengan cara pemberian bantuan, semisal adanya BPJS. Selain itu, perluasan kesempatan kerja juga sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Karena banyaknya penduduk, sehingga apabila tidak diberikan kesempatan perluasan kerja, maka akan banyak terjadi pengangguran. Misalkan yang sudah dilakukan adanya layanan sosial, perbaikan UMKM atau usaha kecil dan menengah. Di akhir pembahasan ini adalah tentang keragaman budaya Indonesia. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa ialah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan latar belakang budaya dan terikat kesadaran budaya sehingga menjadi identitas suatu negara atau bangsa. Kita tahu bahwa perkembangan manusia dalam belajar di kehidupan berbudaya juga mengalami dinamika. Hal ini bertujuan untuk menambah ragam budaya masyarakat. Contohnya seperti di bawah ini, ada rumah adat, pakaian, senjata, kesenian, maupun bahasa. Pakaian dan senjata bisa kita amati pada saat adanya proses perkawinan. Ini merupakan budaya bangsa yang bisa menjadi perhatian masyarakat, baik itu luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Selain itu, senjata tradisional bisa digunakan sebagai simbol keberanian. Hal ini sudah dilakukan oleh bangsa kita sejak pada masa penjajahan dahulu. Selain itu, kesenian juga bisa mendorong perwujudan dari karya sastra, baik itu seni tari, seni musik, ataupun seni rupa itu sendiri. Bahkan dalam kesenian ini bisa diterapkan dengan adanya penggunaan alat musik. Yang terakhir adanya bahasa, ini sebagai pemersatu bangsa. Seluruh Indonesia tetap menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, meskipun masing-masing suku memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam berbahasa. Sobat hebat masa surba, alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang dinamika penduduk Indonesia telah tersampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa adanya keseimbangan antara kualitas dan kuantitas penduduk Indonesia dengan pengetahuan keragaman budaya Indonesia yang disertai dengan rasa iman dan takwa akan mencetak generasi muda yang hebat bermartabat. Seperti dalam Al-Quran yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.